itu menceritakan, mengisahkan, menyebutkan sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Cuma saya itu seringkali ketika baca di berbagai macam media itu, orang itu seakan-akan nggak percaya sama kebenaran Quran. Di Quran itu sudah sangat dijelaskan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kalau iman begini-begini, kalau musyrik begini-begini, kalau kafir begini-begini. Nah, yang ditulis dalam kitab Sijin ini, yang ditulis dalam kitab Miliun ini. Nanti yang memperoleh kitab Sijin pada yaumil hisab, orangnya ini. Kan sangat jelas ya. Tapi di beberapa itu muncul seakan-akan tidak bisa memastikan. Padahal fungsi Al-Quran itu Al-Furqan, betul-betul bisa membedakan secara jelas, secara pilah. Ini loh yang iman amal soleh, yang seluruh perbuatannya juga dalam kitab Miliun, yang nanti wajahnya serba cemerlang, ceria, senang, gembira dibangkitkan kembali. Kemudian surga didekatkan, dibuka, masuk surga dengan senang gembira selama-lamanya di surga. Ini sebaliknya, orang yang mendustakan, mengkufuri, mengingkari, mendustakan Al-Quran, itu cirinya begini-begini. Itu seluruh perbuatan juga dalam kitab Sijin. Ketika mau ajal begini, siksa kubur begini, yaumil ba'ats begini, yaumil mizan begini, dipaksa semuanya masuk ke neraka. Di neraka selama-lamanya. Tapi malah nulisnya di WA itu, ya belum tentu yang kita siapa itu nanti bisa cocok itu pakai apa ya, ada auditor atau ada evaluator yang jelimet gitu. Padahal semuanya sudah dijelaskan sangat gamblang di dalam Al-Quran. Itu masalahnya jadwal Al-Quran ini bolak-balik sering rumor ini itu enggak istiqomah nanti Quran. Agar tidak begitu yakin terhadap kebenaran Quran. Sesuatu yang sudah pasti itu bisa diragukan. Karena apa? Quran istiqomah, Quran bersungguh-sungguh, Quran memprioritaskan memahami Quran. Sebentar-sebentar nggak berangkat, sebentar-sebentar berhalangan. Cucunya pulang juga gak berangkat ngaji. Gimana? Padahal waktu itu hanya terbatas. Terus kalau ngomong-ngomong, untung gue dari gak ada cucu bu. Itu kan cuma contoh gitu loh. Kan yang lain alasannya beribu-ribu kan. Ngomongnya sore-sore berbisnis atau di alasan. Sore-sore hujan nggak berangkat ngaji kekalan. Jadi ini musim penghujan, sore hujan ini sepanjang. Ada hujan ramangka. Untuk gimana bisa kuat imannya? Kita lanjutkan ini. Jadi ini kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Ya bisa menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi dan betul-betul terjadi. Maka dua super power dunia ketika Al-Quran ini diturunkan, kedua-duanya takluk mengikuti Islam. Yang satu masih di awal-awal Islam, yang satu ditaklukkan pada tahun 1453 Miladiah oleh pemuda yang umurnya masih 21 tahun, 22 tahun. Tapi sekarang itu kalau diajak memahami, ayo kita pelajari,
bagaimana Islam mendidik orang yang punya kekuatan sehebat Muhammad Al-Fatih II. Itu seperti apa pendidikannya? Bagaimana Islam bisa menuliskan orang sehebat Khulafaur Rasyidin, orang sehebat Umar bin Abdul Aziz, orang sehebat Kiai Dahlan. Itu gimana pendidikannya itu? Gimana dari memahami surat Al-Ma'un yang hanya berapa 67 ayat, perlu waktu sampai 4 bulan, kemudian sekarang menghasilkan sekian ratus rumah sakit PKU. Itu dari teologi Al-Ma'un. Bisa menghasilkan sekian ratus, bisa dari ribuan panti asuhan, panti yatim, yatim piatu, panti untuk tempatnya melayani yang usia lanjut. Itu menyebar ke seluruh panti, memunculkan lembaga pendidikan Islam sampai sekian puluh ribu, dari playgroup TK, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi, itu jumlahnya berapa puluh ribu saja. Itu dari teologi Al-Ma'un. Karena yang difahami oleh Kiai Dahlan itu Quran kalau hanya dibaca, dihafal, itu masih kategori meninggalkan Al-Quran, belum memenuhi fardu dari Al-Quran. Padahal Allah memfardukan Al-Quran. Kalau dibaca, dihafal, dipahami, nggak diamalkan, masih termasuk meninggalkan Al-Quran. Makanya ketika para santrinya matur sama Kiai Dahlan, Pak Kiai, ini sudah berbulan-bulan kok ayat ini terus, apa nggak ada ayat yang lain, apa nggak ada surat yang lain? Zaman dulu kan masih sulit mendapatkan mushaf Al-Quran kan. Kiai Dahlan katakan, apa harus berpahami? Sampun Kiai, malam pun pulau apa? Ya wis mbok amalke. Aduh kan kok. Bagi tamu ya wis mbok amalke. Ya coba Bapak Ibu bisa mikirkan, surat Al-Nasr 3 ayat itu didirikan sampai 8 bulan. Surat Al-Nasr 8 bulan. Sampai santri-santrinya bolos kan. Dia mereka tanyakan, apa kulis beramalki, apa kulis mengikuti Al-Nasr demi waktu. Betapa pentingnya waktu. Yang itu dari pendidikan itu santrinya menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Itu karena diceluk dengan celuk Al-Quran. Nah, pendidikan Al-Quran itu sekarang sudah banyak ditinggalkan. Quran kebanyakan berhenti dibaca dan dihafal, mencapai puncaknya ketika khatam. Tapi belum sampai memperhatikan Quran menjadi jalan hidup, menjadi pedoman hidup. Di mana-mana itu adanya untuk mengumpulkan pahala. Namanya apa itu ya? Baca Quran diatur melalui online itu loh. Siapa yang juz pertama, siapa juz kedua, siapa juz ketiga gitu. Dibagi 30 orang atau 60 orang tiap hari khatam Quran itu.
maka tiap hari itu nyembeli jagung. Nah itu puncaknya. Dan terus memahami isinya kapan. Pak Agus Suparto harus beli jagung ini loh. Udah balik kata, udah balik kata. Terus memahami isinya kapan. Padahal Quran itu dipandukan. Quran sebagai pedoman hidup. Beratus-ratus tahun puluhan generasi menganggap dirinya tidak fardu untuk menerapkan Quran dalam hidupnya. Tidak wajib menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, itu sampai kapan itu bisa diputus pemahaman yang semacam itu? Sampai kapan silakan bisa berkurang? Ya, kita lanjut dulu. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Bagi Allah orang urusan sebelum dan sesudah mereka itu menang. Nah, kemudian Allah melalui Quran, kemudian melalui Rasulullah memastikan bahwa dua superpower dunia itu ditaklukkan oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Fi yauma idzi yafrahul mu'minun. Ya, itu di hari ketika orang-orang yang beriman gembira. Itu zaman ketika tahun 622, ketika Romawi menaklukkan Persia, orang-orang yang beriman gembira ria. Ini yang tuntunan Allah menang. Apalagi ketika orang Islam menaklukkan Persia dan Romawi, itu yafrahul mu'minun, orang-orang yang beriman gembira, senang. Senangnya itu karena apa? Ini bisa membuktikan mukjizat Al-Quran ini betul-betul terbukti, betul-betul nyata benar. Allahu Akbar. Betul apa yang difirmankan Allah pasti terjadi. Binasrillah, ya dengan pertolongan Allah. Ya pertolongan Allah itu dengan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah itu. Maka kenapa orang Islam belum memimpin peradaban dunia lebih dari 700 tahun, sampai 2/3 dunia dipimpin oleh orang Islam. Ketika orang Islam masih memfardukan dirinya untuk mengamalkan Quran, itu kekuatan orang Islam luar biasa. Maka binasrillah, dengan pertolongan Allah yang suruh mayyasha, Allah menolong siapa yang dikehendaki. Siapapun orangnya yang sepenuhnya hidupnya ini menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, menjadi jalan hidup, menjadi cara hidup, kebiasaan hidup. Ya, orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup itu yang dikehendaki oleh Allah, yang ditolong oleh Allah. Wa huwal azizur rahim, dan Dia Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta, alam dengan seluruh makhluk ini, bagi Allah sangat mudah untuk memenangkan siapapun orangnya yang betul-betul berpegang teguh kepada mukjizat Al-Quran. Karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wa'dallah, janji Allah yang sebenar-benarnya.
wa'dallah. Ya, janji Allah yang sebenarnya. Wa yukhlifullahu wa'dah. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Janji Allah tidak pernah salah. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti terjadi. Tidak ada sedikit pun yang perlu diragukan. La raiba fi, yang khususnya hudal lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang akan bertakwa, orang-orang yang sedang bertakwa. Tapi kalau alumni orang bertakwa, itu bencana. Alumni kok alumni orang bertawis kapok orang gelem memahami Quran, kapok ngalami Quran. Wah, itu bisa orang yang terjelek ya. Orang yang terkutuk. Karena Quran menyebutkan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang akan bertakwa, menjadi petunjuk bagi orang yang sedang bertakwa. Maka la yukhlifullahu wa'dah. Ya. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Semua yang dipisahkan di dalam Al-Quran tentang surga, neraka, seterusnya pasti terjadi. Maka tidak ada yang perlu dilakukan sama sekali. Anehnya apa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bagaimana mengetahui? Begitu mari kita buka Al-Quran kembali malah kelipat. Cepat-cepat orang mungkin tidak sabar krungu Al-Quran. Lebih yang paham itu. Sore nggak punya waktu, pagi nggak punya waktu, malam nggak punya waktu. Diajak memahami Quran, ini timnas itu mau melawan Australia. Itu nanti bisa menang. Bulan bisa kalah memahami Quran. Orang berbondong-bondong ini melupakan Al-Quran, ya, tidak membenarkan Al-Quran. Gara-gara apa? Layak lamun, tidak mengetahui. Maka ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini. Yang lain saja itu apa? Yang kelihatan menyenangkan nafsu, yang kelihatan glamor, yang kelihatan menggiurkan, gengsi-gengsian. Ya sekarang makan gitu, pengajian yang penting yang datang banyak, so-of, nggak boleh sebang Quran apa orang gitu. Itu sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, gitu diulang-ulang terus. Nek zaman Quran berlepak-lepak. Itu sampai kapan? Pengajian sekedar so-of, tapi nggak betul-betul mau diajak memahami Quran. Makanya tadi orang Islam sampai ada 2 miliar, masjid di mana-mana, pesantren di mana-mana, sampai yang ngantri haji sekian puluh tahun, tetapi kok nggak ada kekuatan, tetapi kok tidak ada berwibawa. Itu yang pilihan boro-boro milih presiden, milih gubernur, milih RT apa bener? Iya kok enggak? Benar menurut kebenaran Quran loh. Ini makanya mayoritas beragama Islam nek di
diajak menerapkan Al-Quran itu doa tertarik. Zaman gak mau. Sebabnya apa? Layak lamunan dohiro minal hayati dunia. Mereka hanya mengetahui yang dohir saja, yang hakikatnya, spiritnya hidup di dunia itu apa? Enggak dipahami. Maka wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedang mereka tentang kehidupan di akhirat mereka lalai. Lalai dileki dibugahi ora sadar-sadar. Nek dikandani malah genting ngandani. Ini ghafilun ini. Melalaikan akhirat. Coba ini ayat 1 sampai ayat 7 surat Ar-Rum. Baru pendalaman yang luar biasa. Nah, demikian Bapak Ibu untuk hari ini hari Selasa. Nanti sore ada zakat memahami Quran di gedung. Semoga kita bisa bersama-sama melanjutkan materi Al-Quran di program. Yang surat Ar-Rum insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berada pada jalan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa salatul Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.